Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, KM Property. Kembali di sini saya mereview ada 3 unit rumah yang berada di Wibawa Mukti, Jati Asih, Bekasi. Sudah ada yang ready dan ada yang inden juga. Dari 3 unit ini sisa 2 unit. Untuk yang di pojok sana itu sudah sold. Jadi sisa yang ini dengan yang satu lagi inden. Sekedar info untuk speknya, tanah yang mau saya review ini yang sudah ready adalah tanah 106 meter dengan bangunan 105 meter, kamar 3+1, kamar mandi 3+1. Carportnya bisa muat 2 mobil dan listriknya sudah 2200. Dan ada yang spesialnya karena pintu utama ini menggunakan smart door lock ya. Nanti kita lihat, jadi bisa dengan tiga cara untuk membuka pintu utamanya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Dan bagus banget desainnya juga dengan spek yang ada ya. Spesial lagi nanti di kamar utamanya. Oke, kita lihat aja ke dalam seperti apa dalamnya. Ini fasadnya ya tadi ya. Saya mundur lagi ya. Tuh, fasadnya. Jadi warnanya warna natural ya kalau menurut saya sih. Ini pintu utamanya pintu satu, tetapi pintunya ini lebar banget pintunya. Dan ini dia menggunakan smart door lock. Oke, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum, bismillah. Nah, saya kasih lihat dulu ya pintunya. Nah, ini pintunya agak lebar ya tuh, pintu utamanya. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter. Nah, ini namanya untuk pintunya. Kita menggunakan Oasis. Ini agak backlight ya. Ini posisinya menghadap barat daya ya. Jadi lumayan kalau untuk sore itu dapat matahari sore. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini luas banget untuk ruang tamu dan ini dapurnya juga konsepnya ada di dalam. Terus di belakang masih ada sisa lahan, nanti masih bisa dikembangkan. Biasa konsep rumah tumbuh. Nah, ini plafonnya bagus banget ya. Jadi dan tinggi ceiling to floor-nya ini kurang lebih 3 meter lebih. Beda sedikit sih antara yang lihat bentuk plafon dalamnya ya, yang agak dalam sama yang di pinggirnya itu. Jadi kalau di pinggirnya itu kurang lebih sekitar 2,8. Nah, begitu pintu masuk utama, sisi kanan itu langsung ada kamar anak, tangga, dan juga kamar mandi. Oke, kita ke kamar anaknya dulu ya. Kamar anak ini juga lumayan lumayan besar. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,7 meter, hampir 3 lah. Dan seperti biasa jendelanya besar-besar dan tinggi ya. Nah, saya kasih lihat dari sisi sini. Oke, nah ceiling to floor-nya juga sama. Untuk plafonnya memang seperti ini ya, tapi udah menggunakan lampu yang bagus sih lampunya nih. Saya lupa, tapi itu nanti ada di speknya ya. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini agak turun 2 step. Jadi posisi memang ada di bawah tangga, jadi turunnya 2 step. Ini kamar mandinya, sudah ada wastafelnya juga. Kamar mandinya luas banget ya, gede banget nih, 2 kali 2. Cuma memang di bagian bawah tangga di sini, tapi masih tinggi banget gitu. Lega banget sih. Biasanya kan ada kamar mandi yang di bawah tangga tuh kecil ya, sempit. Kalau ini dia agak luas nih. Jadi mungkin saja ada yang posturnya lumayan besar, jadi masih oke dan nyaman jadinya. Kamar mandinya kalau menurut saya ini gede banget, 2 kali 2 kurang lebihnya. Oke, kita ke sisi kanan lagi, ke arah belakang tuh dapurnya jadi udah model L ya. Dapur sekarang konsepnya memang semua serba simple, jadi tidak kalaupun nggak mau masak gitu ya udah banyak tinggal dipesan online semuanya. Oke, ini kamar buat maidnya. Kamar buat maidnya juga kurang lebih sekitar
hampir 2 meter ya, hampir 2 kali 2, dan di sisinya langsung ada kamar mandi buat maidnya juga, dan lumayan sudah hampir full ya untuk keramiknya itu. Yang di atasnya tinggal sedikit aja sih. Nah, ini pintu yang di belakang juga sama jendelanya lumayan besar ya, jadi untuk cahaya sama udara. Ini anginnya kenceng banget. Tadi pas dibuka pintu belakangnya, pintu depan dibuka dan pintu belakang dibuka, itu langsung serem banget. Untung nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anginnya kenceng banget soalnya nih. Nah, jadi bersisian ya, sebelah-sebelahan maksudnya antara kamar si maidnya dengan kamar mandinya. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini yang masih bisa dikembangkan lagi. Untuk kusen ya, kita di bagian belakang ini menggunakan aluminium ya. Nah, ini dia. Nah, lebarnya kurang lebih sekitar 6,5 dan kesininya kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi masih sangat luas untuk dikembangkan lagi. Misalnya mau digedein aja deh, mau ditambahin apa gitu ke belakangnya masih oke. Silakan aja. Cuma memang standarnya memang ya bangunannya di 105 meter ini. Sudah dipasangin ini ya rumput, jadi biar terlihat hijau-hijau. Saya ke sisi sana, jadi biar bisa terlihat bentuk dari bagian belakangnya ini. Nih, tuh, torannya ada di atas ya, itu di kamar anak itu. Nih, bagus banget, masih lega banget. Tanahnya gede banget sih. Jadi tanah 106 termasuk lumayan besar ya. Apalagi kamarnya juga sudah 3+1. Oke, nah ini adalah dapurnya. Jadi memang terlihat simpel ya. Karena biasanya karena kan maksudnya ini di nyambung ya, seperti ini. Jadi dengan terlihat simpel seperti ini malah lebih bagus gitu loh. Oke, kita ke bagian atas. Nah, untuk tangga ini kita lebarnya kurang lebih 1 meter dan lantainya juga menggunakan apa nih? Wah, saya lupa tadi, ada di speknya tadi tuh. Pokoknya memang khusus buat step apa gitu. Saya lupa. Ya, nanti ada di speknya ya. Kalau untuk lantainya kan kita menggunakan granit 60x60. Kalau untuk tangga itu lain lagi namanya. Ini posisi tangganya. Oke. Bentuknya L. Nah, begitu di naik tangga itu sisi kanannya langsung ada kamar anak. Kamar anak ini yang di atas lumayan agak lebih besar dibandingkan yang di bawah. Yang ini kurang lebih sekitar 2,7 kali 2,7, hampir 3 meter ya. Dan jendelanya tuh emang benar-benar terang banget ya. Kalau siang hari kayak gini. Dan motif di granit yang ada di kamar ini jadi seperti kayu, motif kayu ya. Jadi berbeda dengan ruangan di luarnya. Nah, ini ada pintu menuju ke, itu kalau bisa dibilang sih sebenarnya balkon ya, untuk bisa area untuk cuci jemur. Nih, area untuk cuci jemur itu memang hanya seperti ini ya. Dan standarnya juga memang seperti itu, tidak ada railingnya, tidak dipasang railingnya ya. Nih, seperti ini aja. Tapi sudah ada untuk saluran air untuk pembuangannya ya. Ini di sini itu juga nanti akan dirapikan. Intinya memang standarnya dia seperti ini. Nah, ini torannya sudah ada, itu berada di atas kamar tidur anak ya. Jadi di dak. Ini yang dekat ini nih, jendela kecil itu adalah jendela kamar mandi. Oke, kita ke bagian kamar utamanya yang saya bilang agak spesial. Sebenarnya ini memang semua serba spesial nih. Tanahnya spesial, bangunannya spesial, harganya pun spesial juga, dan ada promo spesial juga. Luar biasa ini. Tapi kita ke sisi dulu sini. Ini lagi dibersihkan ya, lagi dibersihkan pakai apa nih, pembersih lah
supaya kelihatan lebih glowing, bersih. Karena kan biasanya bekas-bekas semen mungkin ya, atau cat gitu. Nah ini untuk keramiknya ini sudah sampai full ya. Di ini motifnya bagus deh. Kalau dilihat langsung tuh bagus banget motifnya. Oke, kita ke kamar utama. Wow, ini kamar utamanya, ini saya suka banget nih. Nih. Kamar utamanya ini lebarnya itu kurang lebih sekitar hampir 5 meter. Kalau dengan kamar mandi pastinya 6,5 ya. Tapi di bagian sisi kamar mandi itu ada yang terpotong di bagian, maksudnya karena bentuk fasad ya. Jadi dia tidak selebar ini. Nah, kalau yang kamar utama ini kan nih, oh iya sebentar. Yang kamar ini kan dengan ukuran 4,9 kali 3,3. Nah, kamar mandinya itu di 1 meter kali 2, hampir 2,7 lah. Karena memang terpotong sama ini. Dan ceiling to floor-nya, nih plafonnya juga udah bagus banget ya. Ini kalau dinyalain lampunya tuh bagus banget lampunya. Jadi sudah, ini karena siang banget ya. Tapi terlihat ya, nah tuh. Jadi kalau misalnya untuk malam hari mau dinyalakan, nah jadi udah seperti lampu tidur. Nih, bagus banget. Tuh ada jendelanya gede-gede. Kita ke kamar mandinya, ini kamar mandinya. Nah ini yang saya bilang tadi, jadi tidak sepanjang ya seperti yang ini nih, karena memang terpotong sama fasadnya gitu. Untuk fasad, nah itu jendelanya juga jendela hidup, jadi biar tidak terlalu ini ya, halanya bisa berganti. Pastinya kalau di kamar mandi itu hal yang sangat penting. Oke, saya kasih lihat dari arah sini ya, luas banget. Jadi kalau untuk kamarnya saja ya, di luar kamar mandi itu hampir 5 meter. 4,9 dikali untuk sisi dari sini ke sini itu 3,3. Wah, luas banget, gede banget. Untuk spek lengkapnya nanti semua ada di ini, bisa di WA juga. Fast respon untuk di WA ya. Kalau misalnya kalau di komentar biasanya lama responnya. Maaf ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti langsung info ke Olga kayak properti. Oke, ini adalah space yang ada di atas. Masih bisa ditaruh mungkin meja atau semacam seridensa gitu ya, untuk ya pemanis lah. Dan pastinya juga serbaguna, bisa untuk tempat penyimpanan apa gitu. Bagus, oke banget sih. Dengan tanah 106, bangunannya 105, bagus banget. Ini saya kasih lihat lagi ya. Saya di sisi masih di tangga. Tuh. Oke. Oh iya, tadi saya lupa tuh, itu yang itu menggunakan itu ya. Lantainya. Stone plastik komposit yang seperti vinil itu. Seperti vinil. Oke, kita kembali ke depan. Nah, ini kita kalau dari arah ini ya, pintu utama itu masih ada lahan untuk bercocok tanam yang suka tanaman gitu. Jadi ini mobil 2, satu besar satu kecil, dan ada ini juga sudah ada tempat sampahnya juga. Jadi kalau misalnya ini udah enak, udah nggak repot-repot lagi, karena untuk tempat sampahnya pun juga sudah disiapkan tuh untuk pembukanya tuh sudah ada. Jadi semua bisa, nggak perlu masuk ke dalam juga kalau untuk ambil sampah gitu ya. Nah oke, itu saja review dari saya mengenai rumah yang berada di Wibawa Mukti Jati Asih, dekat banget dengan tol Jati Asih, hanya kurang lebih sekitar 500 meter, dekat banget. Cuma ada 3 unit dan sisa 2 unit ya. Untuk info mengenai unit ini nanti bisa menghubungi saya, Olga Marketing Properti KM Properti. Nanti nomornya ada di layar ya. Oke, itu saja reviewnya. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.